Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Ratusan calon haji kloter pertama tiba di Asrama Sudiang Kota Makassar untuk menjalani karantina sebelum berangkat ke Arab Saudi. Seorang pria yang menyebarkan video asusila bersama mantan pacar berhasil diringkus polisi di Kota Makassar. Ratusan ekor sapi bakalan dikirim ke Jakarta melalui pelabuhan Capa Ujung Kota Parepare. Kita ke informasi pertama hari ini. Ratusan calon haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar untuk menjalani karantina. Mereka dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Jumat dini hari 17 Juni 2022. 393 calon haji termasuk petugas yang tergabung kloter pertama tiba di embarkasi Makassar pada Kamis pagi. Mereka menjalani karantina di Asrama Haji Sudiang sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Keadaan jemaah sangat baik memenuhi syarat medis. Para calon haji ini berasal dari 3 daerah di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar 209 orang, Parepare 61 orang, dan Sopeng 119 orang. Selain beristirahat, selama karantina 5 jam di sini, setiap calon haji mengikuti pembekalan dan melengkapi dokumen. Saat beribadah haji di Tanah Suci, seluruh calon haji diminta menjaga kondisi kesehatan. Jamaah agar menjaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya mengingat cuaca di Arab Saudi sangat ekstrim, dan saya harap para jamaah lebih banyak menyediakan air minum, kemudian menghindari sengatan matahari secara langsung dan memakai alas kaki karena lantai di Arab Saudi sangat panas. Mudah-mudahan para jamaah haji sehat walafiat dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya sehingga dapat predikat haji mabrur. Sampai sekarang jamaah haji dari Kota Makassar 209, kemudian dari Kota Parepare ada 61 orang dan juga dari Sopeng 119 orang, total ditambah petugas 393 orang. Alhamdulillah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh masing-masing dinas kesehatan di daerah, semuanya memenuhi syarat untuk berangkat ibadah haji. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kegiatan di sini yang pertama melengkapi dan dokumen, menerima perbekalan dari panitia, perbekalan untuk ibadah haji. Kemudian yang berikutnya kami memberikan kesempatan istirahat selama 5 jam kepada jamaah sebelum terbang ke Arab Saudi. Para calon haji mengaku senang akhirnya bisa beribadah haji usai menunggu lebih dari 10 tahun. Perasaannya sekarang berangkat di tahun ini haji? Sudah senang. Senang sekali ya Pak? Ya, senang sekali. Sudah berapa lama menunggu ini Pak? 13 tahun. Sudah 13 tahun ya Pak? Iya. Berapa lama kita sudah menunggu ini? 12 tahun. 12 tahun. Kegiatan sendiri kenapa sampai 12 tahun kita menunggu ini? Karena COVID-19. Kloter pertama embarkasi Makassar dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada Jumat dini hari 17 Juni 2022 melalui Bandara Hasanuddin. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan calon haji asal Kabupaten Pangkep mengikuti manasik sejak 7 Juni hingga 15 Juni 2022. Para calon haji yang terbagi 2 kloter ini bakal berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni serta 29 Juni mendatang. Silakan dibaca. Berbagai persiapan terus dikebut oleh penyelenggara haji dan umrah terpadu Kabupaten Pangkep jelang pemberangkatan calon haji. Salah satunya menggelar manasik yang diikuti 138 calon haji dari 13 kecamatan di Pangkep sejak 7 Juni hingga 15 Juni 2022. Para calon haji ini terbagi 2 kloter, yaitu kloter 12 yang diberangkatkan pada 26 Juni 2022 serta kloter 16 yang berangkat 29 Juni 2022. Kuota jamaah haji Kabupaten Pangkep tahun 2022 ini sebanyak 138 jamaah. Nah, inilah yang kita manasik pada hari ini, sebanyak 138 orang itu dari 13 kecamatan. Minus 1 kecamatan, ada 1 kecamatan tidak punya jamaah
jemaah Tagaya. Yang lainnya ada 14, ada 22, ada 29, ada 2, dan semuanya tergabung dalam 138. Insya Allah pemberangkatan jemaah haji ini tergabung dalam 2 kelompok penerbangan. Kloter 12 akan berangkat tanggal 26. Kemudian kloter 16 akan berangkat pada tanggal 29 Juni 2020. Yang dibagikan adalah materi yang dibawakan oleh ahli berita Profesor Dr. Haji Muhammad Faridudin MA. Yang merupakan bekal-bekal, pertama bekal sebelum berangkat, kemudian bekal pada waktu proses naik haji, kemudian ketiga proses pada waktu pulang ke tanah air. Calon haji asal Kabupaten Pangkep yang masuk kloter 16 bakal diberangkatkan bersama calon haji dari 4 daerah lain, yaitu Papua, Makassar, Luwu Utara, dan Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita ke informasi lain, belajar tatap muka 100% dalam kelas di Kota Parepare berjalan normal. Saat ini Parepare masuk level 1 atau wilayah terendah penyebaran COVID-19. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, pembelajaran tatap muka 100% dalam kelas berjalan normal di Parepare, khususnya tingkat SD dan SMP. Hingga kini Parepare masuk level 1 atau wilayah terendah penyebaran COVID-19. Meskipun semua daerah level 1 diperbolehkan belajar tatap muka 100%, para murid dan guru wajib patuh protokol kesehatan. Sementara itu, capaian vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi pelajar SMP di Parepare mencapai 83%, sedangkan murid sekolah dasar berkisar 61%. Berdasarkan SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, itu sudah membolehkan semua daerah yang masuk level 1 itu sudah dibolehkan untuk masuk 100% sesuai dengan jumlah vaksin 2-nya. Nah, persyaratannya itu ketika masuk 80% itu sudah normal seperti biasa, hanya tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi yang persennya itu vaksinnya belum mencapai 80, itu masih ada sedikit persyaratan, itu hanya 6 jam pelajaran seperti itu. Tetapi kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler, olahraga itu sudah dibolehkan di ruang terbuka. Kemudian kantin itu sudah bisa dibuka dengan, kalau level 1 itu maksimal 75% dari kapasitas ruangan kantinnya. Seperti itu pengunjungnya itu maksimal 75%. Dengan catatan itu protokol kesehatan masih tetap harus kita jaga, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, itu yang masih harus kita jalankan. SMP kita vaksin kita 83%, alhamdulillah. Vaksin 2 itu ya, vaksin 2. Kemudian untuk SD vaksin 2 kita itu 61. Dan insya Allah setelah Bian ini kan kemarin terputus sedikit karena bulan imunisasi campak rubella sehingga terputus selama 14 hari. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut genjot lagi untuk capai 80%. Seorang pria yang menyebarkan video asusila bersama mantan pacar berhasil diringkus polisi di Kota Makassar. Motif pelaku dipicu sakit hati, mantan pacarnya bakal menikah dengan orang lain. Sakit hati, mantan pacar bakal menikah dengan orang lain menjadi motif pelaku penyebaran video asusila yang diringkus tim Resmob Polda Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku sempat mengelak dan berupaya menipu polisi, namun pelaku tidak bisa menghindar saat diperlihatkan bukti rekaman video asusila yang diperankan pelaku bersama korban. Mengetahui video asusila disebar, korban melapor ke polisi. Dari penangkapan pelaku di Kota Makassar, turut disita ponsel, rekaman video, serta akun media sosial untuk menyebarkan video asusila. Telah mengamankan 1 orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana menyebarkan video atau konten porno terhadap salah satu wanita. Kemudian pelaku ini sengaja menyebarluaskan video tersebut melalui media sosial. Adapun pelaku yang kami amankan yaitu atas nama Wawan
di mana Wawan ini berhasil kami tangkap di tempat persembunyiannya di daerah Mamajang, Kota Makassar. Korban melapor ke Polres Pangkep, kemudian kami melakukan koordinasi kepada Satreskrim Polres Pangkep untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penyebaran video porno ini. Untuk hubungan pelaku dengan korban, awalnya pelaku dengan korban ini adalah dua pasang sejoli. Kemudian pelaku mendengar bahwasanya korban ini akan melakukan pernikahan dengan orang lain. Akhirnya pelaku merasa sakit hati dan sengaja menyebarluaskan video asusila yang dilakukan oleh korban dan para terduga pelaku. Barang bukti yang kami sita yaitu satu unit handphone beserta dengan hasil video serta akun media sosial oleh milik pelaku.